Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hawin Ismail dari kelas R6N dengan NPM 2019 4350 1013. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal bisnis plan yang berjudul tentang eksportir cocoa fiber atau sabut kelapa. Ya, job desk saya di sini sebagai pimpinan, dan di bawah saya ada anggota kelompok saya, yaitu ada Ahmad Sutadi dan Duyanto. Ya, untuk Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Jumlah pulau Indonesia tercatat sampai 16.000 pulau dari garis pantai Indonesia sepanjang 99.000, yang menandakan bahwa Indonesia merupakan penghasil pohon kelapa terbanyak di Asia ataupun di dunia. Untuk pemanfaatan kelapa tidak saja hanya terletak pada buahnya yang yang bisa menjadi santan, kopra, atau minyak kelapa, tetapi seluruh bagian tanaman kelapa mempunyai manfaat yang besar. Contohnya sabut kelapa ini. Selama ini pemanfaatan sabut kelapa di Indonesia dijadikan sebagai pembuatan sapu, tali, atau keset. Dan untuk di luar itu, padahal serat sabut kelapa ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kasur, karpet, ataupun jok mobil mewah yang sebelumnya banyak masyarakat yang tidak tahu. Nah, untuk tentang perusahaan ini, sejarah perusahaan ini yang dinamakan Kokopit Alam Sejahtera merupakan usaha menengah yang bergerak dalam bidang pengolahan sabut kelapa. Nah, untuk usaha ini kita dirikan di daerah Gorontalo pada tahun 2022 oleh saya sendiri. Dan untuk visi misinya itu visinya itu menjadi role model eksportir sabut kelapa nomor 1 di Asia dan Eropa, dan memenuhi ketersediaan bahan baku secara terus-menerus dengan kualitas terbaik. Jadi di sini kita berharap untuk bisa mengembangkan kualitas dan ketersediaan barang yang dapat bekerja sama dengan seluruh negara-negara di dunia ini. Dan untuk misinya membantu masyarakat lokal untuk mensejahterakan ekonomi di daerah tersebut. Jadi tujuannya itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, dan untuk bahan bakunya sendiri itu dapat bisa diolahkan. Jadi nggak harus terbuang sia-sia untuk sabut kelapanya itu sendiri. Nah, untuk tugas saya sendiri yaitu sebagai pimpinan. Nah, untuk pimpinan usaha itu memiliki kedudukan tertinggi, di mana pemilik usaha merupakan orang yang memiliki ide untuk memulai usaha dengan mengorganisasikan, mengelola, mengonsumsi risiko usaha yang dihadapi dimulai dari berdirinya usaha tersebut. Nah, untuk tugas dan tanggung jawab saya di sini yaitu pertama memimpin dan mengolah perusahaan serta berwenang mengambil keputusan. Jadi di sini saya memimpin dan mengolah sebaik mungkin agar semua dapat baik terciptanya dan terstruktur dalam bekerja. Yang kedua, menetapkan prosedur kegiatan perusahaan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Jadi di dalam perusahaan ini kan terdapat prosedur. Jadi untuk semua karyawan atau semua kepala bagian pun harus memenuhi prosedur yang harus ditaati. Yang ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan khususnya pada bagian pemasaran dan produksi. Jadi di sini tugas saya mengkoordinasikan nih kepada pelaksana kegiatan bidang perdagangan. Yang pertama pemasaran, kepada pembagian pemasaran itu terutama pada kerjasama antar pembeli yang ada di luar negeri. Jadi sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kita dapat
bekerja sama dan menjadi perusahaan terpercaya di luar negeri dan memiliki nama yang baik lah, dan memiliki kualitas terbaik dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak di bidang yang sama. Dan untuk produksinya sendiri kita melalui proses yang sangat teruji dan aman dengan hasil yang bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada setiap kepala bagian ataupun seluruh karyawan. Dan yang selanjutnya mengadakan perekrutan, mutasi dan pemberhentian pekerja serta menentukan upah dan masing-masing pekerja. Untuk mengadakan perekrutan itu bisa terjadi kapan saja, tergantung jumlah produksi, jumlah kerjasama antar perusahaan dengan pembeli yang mungkin saja bisa di luar kendali. Jadi kita seakan-akan dapat membutuhkan karyawan lebih dan bisa memberhentikan pekerja. Jadi di sini bagai siapa yang keluar dari aturan-aturan dapat diberhentikan secara langsung. Nah, untuk selanjutnya menetapkan kebijakan operasional perusahaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi di sini saya menetapkan kebijakan operasionalnya itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dari untuk kebijakan operasional ini kita tetapkan jangka pendek mulai dari sekarang atau seterusnya. Untuk jangka panjang itu sendiri itu menjadi perkembangan untuk perbaikan perusahaan itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini ada bagian keuangan. Untuk bagian keuangan itu ada Duyanto, dan bagian pemasaran itu ada Ahmad Sutadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sutadi Yuda Pratama dari kelas R6N, NPM 2020-19-4350-1042. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah proposal bisnis kewirausahaan yang berjudul eksportir serabut kelapa. Di sini saya sebagai job saya di sini mempresentasikan aspek pemasaran. Di aspek pemasaran itu sendiri terdapat beberapa gambaran umum. Nah, gambaran umumnya terbagi beberapa macam poin. Yang pertama, gambaran umum pasar. Gambaran umum pasar itu terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu segmen pertama, segmen pasar. Segmen pasar itu usaha ekspor serabut kelapa merupakan olahan, bahan mentah dan turunan buah kelapa yang dapat dijadikan sebagai bahan baku kasur, bahan baku jok, ataupun bahan-bahan furniture lainnya. Yang kedua itu ada target pasar. Kita dapat memilih target mana yang akan dijadikan untuk ekspor. Target pasar itu sendiri kita mengirim ke perusahaan otomotif ataupun perusahaan rumah tangga lainnya. Yang ketiga itu ada positioning. Merupakan produk kami memiliki kualitas yang tidak kalah baik dengan para pesaingnya di luar maupun di dalam negeri itu sendiri. Yang ketiga ada permintaan umum. Perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk, proyeksikan permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun mendatang. Di Kota Depok sendiri periode tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan atau pertumbuhan penduduk yang penduduk yang sangat tinggi, yaitu 0,10% menjadi 0,25%. Nah, ini berikut ada tabel dari tahun 2020 dan perkiraan permintaan dalam unit. Di tahun 2020
permintaan umum itu 300 unit, sedangkan 2021 menjadi 400 dan 2022 menjadi 500. Ini merupakan sebuah penaikan yang sangat signifikan. Yang kedua ada aspek penawaran. Di aspek penawaran ini kami membagi beberapa aspek, yaitu pertama penawaran dari produk pesaing sejenis di pasaran. Nah, seperti di tabel berikut ini berikut produk pesaing, penawaran produk pesaingnya. Yang pertama ada Holland Bakery dengan kapasitas produksi 500 per tahun. Yang kedua Low Bakery itu juga sama 500 produksi per tahun, dan Halo Bakery 500 per tahun. Yang kedua ada proyeksi penawaran dalam beberapa periode pendatang. Yang kedua itu di tabel berikut ada di tahun 2020 menjadi 300 penawaran. Yang kedua 2021 menjadi 400, dan yang ketiga 2022 menjadi 500 penawaran dalam per unit. Rencana penjualan dan pangsa pasar. Di tabel berikut ini di tahun 2020 permintaan 300, sedangkan penawarannya 350. Peluangnya menjadi 50. Rencana penjualannya 325, pangsa pasarnya 55,0%. Yang kedua pada tahun 2021 permintaan naik menjadi 400, sedangkan penawaran menjadi 450. Peluangnya 50. Rencana penjualannya 55,1%. Yang kedua 2022 menjadi 500 penawarannya menjadi 550, peluangnya 50, rencana penjualannya 55,2%. Nah, kami memiliki strategi pemasaran perusahaan dan pesaing, yaitu yang pertama produk yang akan diproduksi oleh perusahaan. Ada produksi jadi dalam bentuk cocopit balok yang sudah dikemas dan siap dipakai dengan kualitas yang baik. Dalam kemasan produk akan dicantumkan nama produk, nama perusahaan, dan tanggal produksi dan izin dan juga perizinan. Yang ketiga, price atau harga. Harga jual kokopit ditetapkan berdasarkan pada pasar internasional berkisar 200 US dollar sampai 225 US dollar per ton, atau sekitar 2.600 sampai 3.000 per kilogramnya. Adanya teknologi yang sangat maju ini atau berkembang memudahkan untuk kami mempromosikan. Yang ketiga, promosi kami memiliki beberapa aspek ataupun strategi. Yang pertama dalam aspek advertising atau iklan. Di iklan ini kami mengiklankan produk kami di Instagram, TikTok ataupun Google Ads ataupun Facebook lainnya, marketplace lainnya. Yang ketiga ada sales promosi. Kami mengikuti setiap pameran di pameran hasil hutan, contohnya di IEFE atau Indo-Green Environment and Forestry Expo pada tahun 2019. Yang ketiga, personal selling. Kami mengirim beberapa sampel yang akan diberikan ke calon pembeli untuk melihat produk kami yang berkualitas dan dapat menjadi daya tarik itu sendiri. Yang ketiga ada public relation. Kami bekerja sama dengan pemerintah yang dapat membantu meyakinkan kepada pembeli di luar sana. Yang ketiga ada placement. Cara mendistribusikan produk kami agar sampai kepada pembeli di berbagai negara, yaitu kami bekerja sama dengan perusahaan forwarder. Yang ketiga ada people. Produk kami cocok untuk semua kalangan dan segala jenis barang yang menggunakan bahan dasar serabut kelapa. Bisa digunakan di
rumah, hotel maupun apartemen sebagai hiasan. Yang ketiga ada proses pembuatan olahan sabut kelapa kami menggunakan bahan dasar terbaik. Dengan pelayanan kami yang memberikan sampel merupakan upaya agar pembeli puas dengan harga yang dibutuhkan olehnya. Terima kasih. Ini presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.